Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, saya akan menyampaikan materi manfaat latihan fisik secara rutin untuk kebugaran jasmani. Seiring perkembangan waktu, banyak aktivitas-aktivitas fisik yang berkurang karena perkembangan teknologi. Seperti zaman dulu orang bersepeda ketika mau bepergian, dan juga sekarang ini kalau kita lihat sudah banyak kendaraan bermotor yang memudahkan atau mempercepat aktivitas kita. Banyak juga hal-hal yang bisa kita lakukan hanya dengan berbaring di rumah dengan gadget kita, sehingga membuat kita itu jarang bergerak, jarang beraktivitas fisik. Hal-hal semacam ini bisa menyebabkan kondisi fisik kita tidak bugar karena tidak sering dilatih, sehingga banyak munculnya permasalahan-permasalahan kesehatan seperti obesitas, kegemukan, tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung koroner. Apa sih yang dimaksud kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa lelah yang berlebih. Dan tentu saja ketika kebugaran jasmani kita baik, kesehatan kita juga baik. Yaitu apabila kesehatan baik berarti kita terbebas dari jenis-jenis penyakit. Oke, lanjut. Ya seperti ini. Apabila apa yang kita konsumsi sehari-hari dan kita tidak melakukan aktivitas, membuat asupan nutrisi itu tidak terpakai, sehingga akan diolah oleh tubuh menjadi lemak. Nah, lemak ini karena sudah tidak mampu disimpan di dalam hati dan otot, akan disimpan di bawah kulit menjadi sebuah lemak, dan itu yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami obesitas. Yang kedua adalah penyakit kardiovaskular, penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh tumpukan-tumpukan lemak yang menutup pembuluh darah, sehingga apabila pembuluh darah itu sempit, aliran darah tidak menjadi lancar. Nah, ini bisa menimbulkan banyak penyakit karena darah itu sebagai alat transportasi. Kalau transportasinya saja sudah tidak lancar, berarti apapun yang akan diedarkan darah itu menjadi terganggu. Ya, diabetes mellitus, osteoporosis, dan yang jelas apabila kondisi tubuh itu tidak bugar, itu akan bisa membuat kita itu mudah lelah, mudah capek, sering merasa ngantuk. Nah, itu akibat karena kita tidak beraktivitas secara rutin. Jadi tolong diperhatikan, aktivitas fisik ini kalian harus menjadwalkan, merutinkan sebagai sebuah aktivitas rutinitas yang ini sangat bermanfaat bagi tubuh kalian. Apa sih manfaat kita apabila kita melatih fisik kita? Yang jelas otot-otot tubuh itu menjadi kuat. Otot-otot tubuh menjadi kuat. Terus kemampuan jantung dan paru-paru meningkat karena sering dilatih ya. Paru-paru karena sering untuk berolahraga, kemampuan paru-paru untuk menyimpan, untuk mengikat oksigen itu semakin meningkat. Kemampuan jantung untuk memompa darah juga meningkat.
tentu saja kalau di atas tadi kerugiannya adalah jantung menjadi lemah, dan keuntungannya adalah jantung menjadi kuat, tekanan darah menjadi turun karena pembuluh darah kita lancar, jadi tekanan darah menjadi turun, penyembuhan diabetes mellitus, menyeimbangkan darah, mencegah osteoporosis. Untuk penjelasannya seperti ini, olahraga menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih lebar. Olahraga dalam waktu yang lama dapat memacu pertumbuhan pembuluh darah kapiler baru di sekitar pembuluh darah yang tersumbat, sehingga menyebabkan jantung tetap mendapat pasokan oksigen. Olahraga yang juga membuat cardiac output jantung lebih baik. Pada waktu olahraga, cardiac output yang tidak terlatih 25 liter per menit. Jadi kemampuan orang itu menjadi meningkat, jantung kardiovaskularnya itu menjadi meningkat. Yang orang yang tidak terlatih itu hanya 25 liter per menit, orang yang terlatih bisa mencapai 40 liter per menit. Yang berikutnya adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Olahraga itu dapat membantu mengeluarkan kelebihan garam dan air, sehingga volume darah menurun dan tekanan darah bisa menjadi normal. Lanjut, itu tadi manfaatnya. Ya, ini yang paling penting, yaitu bagaimana sih olahraga yang benar itu. Jadi olahraga itu tidak asal kalian berolahraga, kalian berlari sampai hampir pingsan, itu malah justru bukan mendapatkan kesehatan, tapi malah menimbulkan penyakit. Olahraga yang benar itu harus sesuai dengan prinsip FITT. Apa itu FITT? F-nya itu frekuensi, I-nya intensitas, T-nya time, dan T-nya satu lagi adalah tipe. Frekuensi ini sudah menjadi ketetapan standar WHO. Aktivitas yang harus kita lakukan setiap minggunya itu sekitar 2-3 kali per minggu. Jadi kalian berolahraga itu 2-3 kali per minggu. Intensitas itu adalah beratnya latihan, beratnya olahraga yang harus kalian lakukan. Jadi macam-macam ya. Ini tergantung dengan kondisi tubuh setiap orang. Jadi setiap orang itu tidak sama, kondisi fisiknya itu tidak sama. Jadi misalnya Pak Adi berolahraga, tentu saja porsinya berbeda dengan kalian. Ini bisa dilihat berdasarkan dengan DJM, detik jantung denyut jantung maksimal, sekitar 70-80%. Bagaimana kita menghitung denyut jantung maksimal? Denyut jantung maksimal itu dihitung, untuk rumusnya adalah 220 dikurangi usia, itu adalah denyut jantung maksimal manusia. Ini mohon dicermati sekali lagi, saya ulang. Cara menghitung denyut jantung maksimal manusia, ya. Sekali lagi, cara menghitung denyut jantung manusia itu adalah 220 dikurangi usia. Kemudian diambil 70-80%-nya. Nah, itu yang baik seperti itu. Jadi misalnya usia kamu 20, denyut jantungnya 200. Jadi usiamu 20, kan rumusnya tadi 220 dikurangi usia kan. 220 dikurangi usiamu 20, berarti denyut jantung maksimal kalian adalah 200 ya. Denyut jantung maksimal kalian